Tunggu dulu. Tidak masuk akal kalau Galuh mau melayani ayah tirinya itu. Secara wajar memang begitu. Tapi juragan telah mencekoki anak tirinya itu dengan semacam obat perangsang. Manusia-manusia biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Untuk cerita kali ini berjudul Jatmiko The Series 1, Mutilasi. Dari tulisannya Kak Breaking 182 nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Kalian tahu di mana tempat persembunyian Johan dan Dr. Jundi itu? Tanya Jatmiko. Supri mengangguk. Kalau begitu, malam ini juga tolong antarkan kami ke sana. Ujar Jatmiko lagi. Siap, Pak. Marwan berdiri lalu beranjak dari tempat duduknya. Tidak berapa lama terlihat ia berbicara dengan beberapa polisi yang ada di Serambi. Malam sudah turun ketika Supri membawa Jatmiko, Parman dan Marwan di tempat persembunyian Johan serta Dr. Jundi. Tempat itu ialah sebuah rumah papan jati yang terletak dalam rimba belantara. Merupakan rumah kecil tempat orang beristirahat pada siang hari atau menginap pada malam hari ketika melakukan perburuan. Dan rumah ini adalah milik mendiang Lurah Dadap yang merupakan kakek dari Johan. Tampaknya kita keduluan orang lain, bisik Jatmiko kepada kedua anak buahnya dari balik semak belukar sambil menunjuk pada sebuah mobil Mercy mewah yang terparkir di bawah pohon akasia. Di bagian lain, di sebelah belakang rumah papan, kelihatan pula satu mobil Toyota hardtop berwarna hitam. Parman tiba-tiba berbisik. Mercy hijau itu yang aku lihat malam itu. Meski tidak begitu jelas saat itu, tapi saya yakin mobil itu mobil yang sama. Supri yang sedari tadi hanya diam diliputi ketegangan dengan suara bergetar, dia berkata, mobil itu milik Juragan Parmin, dan mobil itu juga jarang dipergunakan. Bahkan saya yang telah lama jadi sopir pribadinya tidak sedikit pun diizinkan untuk membawa mobil itu. Juragan selalu mengendarainya sendiri. Bagus, berarti semua urusan bisa dibikin tuntas, ujar Jatmiko geram. Perkataannya hanya sampai di sini. Tatkala dari dalam rumah papan tiba-tiba terdengar suara pekikan lelaki. Itu teriakan Dr. Jundi, memberitahu Supri yang mengenali suara dokter itu. Lalu menyusul suara bentakan. Juragan keparat, apa dosa dokter itu maka kau hendak membunuhnya? Apa kau tidak puas hanya dengan membunuh anak tirimu yang kau rusak kehormatannya itu? Manusia iblis, kau boleh bunuh aku, tapi lepaskan dokter itu. Itu suara Mas Johan, Supri yang berbisik. Lalu terdengar suara bentakan Juragan Parmen. Soal kematianmu, tak usah kau risaukan anak muda. Aku memang tak pernah suka padamu. Kau saksikan dulu bagaimana aku membunuh dokter tidak berguna ini. Bagianmu kelak menyusul beberapa saat lagi. Tanpa pikir panjang lagi, saat itu juga Jatmiko, Marwan dan Parman langsung melompat keluar dari balik semak belukar. Sebuah revolver telah tergenggam di tangannya masing-masing. Sementara Supri masih bersembunyi di balik semak-semak gemeteran. Air hangat tampak merembes keluar dari balik celananya. Dengan kaki kirinya, Jatmiko menendang pintu papan hingga hancur berantakan, lalu diikuti oleh kedua anak buahnya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah yang diterangi sebuah lampu minyak itu. Di lantai rumah, tampak tergeletak seorang lelaki parubaya dengan rambut berwarna kelabu yang membeliak dan gemetaran sekujur tubuhnya karena ketakutan. Di depannya, Juragan Parmin tengah menodongkan sebuah pistol ke arah pelipis dokter parubaya itu. Di salah satu sudut, seorang pemuda dalam babak belur tersandar di dinding tanpa bisa bergerak.
Di sampingnya 2 orang berwajah kasar berpakaian hitam sesekali menjejakkan kakinya ke arah tubuh pemuda itu. Dia adalah Johan, kekasih Galuh. Juragan, hentikan semua ini. Menyerahlah, kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Yang berteriak adalah Parman. Lelaki ini langsung menyerbu Parmin. Kedua tangannya berkelebat ke arah pergelangan tangan sang juragan. Berharap dengan memukulnya, maka pistol itu akan jatuh ke lantai. Ketika pintu rumah hancur berantakan dan 3 orang lelaki memakai jaket hitam serta berbadan tegap berkelebat masuk sambil menodongkan revolver. Dan pada saat Parman berteriak, juragan itu langsung memutar tubuh. Pistol yang tadi hendak ditembakkan ke kepala Junbi, kini diarahkan kepada Parman. Satu letusan bergema. Sebagai seorang polisi yang bisa dibilang memiliki pengalaman yang banyak, segera saja Parman membuang dirinya ke samping. Timah panas itu hanya berjarak setengah jengkal dari batok kepalanya. Timah itu menembus guci besar dari tanah liat yang ada di pojok ruangan. Guci itu hancur berkeping-keping, berserakan di lantai. Melihat anak buahnya terancam bahaya dengan cepat, Jatmiko menendang dengan keras ke arah sambungan siku juragan Parmin. Lelaki ini terdengar melolong kesakitan. Pistol terlepas dari genggaman tangannya, sikunya patah. Dia tersandar di dinding dengan napas yang memburu. Menahan rasa sakit di sambungan sikunya yang terasa sakit dan nyeri luar biasa. Mengetahui ada 3 polisi dengan revolver di tangan, 2 orang berwajah kasar itu nyalinya langsung lumer. Serta-merta mereka berusaha melarikan diri dengan cara melompati jendela samping yang terbuka. Baru 1 langkah, 2 letusan revolver terdengar memecah kesunyian. Disusul suara orang yang kesakitan. Lalu 2 orang itu rebah ambruk ke lantai mengerang kesakitan. 1 peluru bersarang tepat di petis masing-masing 2 orang itu. Juragan Parmin rupanya masih ingin mengadakan perlawanan. Lelaki tua ini berdiri sembari menahan sakit. Diraihnya balok kayu yang tadi sempat dipakai untuk mengajar Johan dengan tangan kirinya. Dia berusaha memukulkan balok kayu itu ke arah kepala Marwan yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Mengetahui balok kayu terayung deras ke arah kepalanya, dengan mudah anak buah Jatmiko ini menghindar sembari memukul lengan juragan Parmin dan merampas balok kayu besar lengan orang dewasa ini. Jatmiko sempat melirik ke arah 2 orang lelaki yang masih terkapar merintih-rintih di lantai. Darah mengucur deras dari kaki kedua orang itu, membasahi kaki dan beberapa berceceran di lantai. Menggenang merah. Sejenak, ia tertegun. Aku ingat 2 orang ini yang beberapa kali aku lihat di warung makan itu. Aku juga yakin ular senok itu piaraan mereka berdua. Sersan ini kemudian melanjutkan langkahnya, menghampiri juragan Parmin. Saat itu, selain menderita cedera pada kedua lengannya dan kesakitan akibat pukulan, juragan Parmin memang sudah pasrah karena sadar tak bisa berkelit lagi. Aku pasrah menerima segala hukuman, katanya dengan suara serak. Terbayang di pelupuk matanya saat-saat dia membacok memotongi tubuh anak tirinya itu. Juragan Parmin tekap wajahnya dengan 2 telapak tangan, lalu menangis sesegukan. Bersusah payah dengan sedikit terhuyung dan menahan sakit, Johan mendekati ketiga polisi itu. Setelah dekat, pemuda itu berulang kali mengucapkan terima kasih. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Parman, Marwan, tolong borgor ketiga orang itu. Aku akan meminta pertolongan ke polsek terdekat. Johan, kau siap untuk bersaksi di pengadilan kelak? Siapa polisi? Pemuda ini tersenyum. Tiba-tiba di ambang pintu, Supri berjalan tergopoh-gopoh. Bagian bawah celananya hampir ke lutut tampak basah kuyup. Semua orang yang melihat hal itu tidak dapat menahan tertawanya. Flashback. Siang itu udara terasa panas, walau di pantai yang menghampar pasir putih itu turun hujan rintik-rintik dan angin bertiup keras. Sebuah mobil hardtop berwarna hitam meluncur pelan menyusuri tepi pantai. Di belakang kemudi, seorang lelaki tua mengenakan kemeja coklat. Di sebelahnya juga seorang lelaki tua, namun tubuhnya masih terlihat kokoh dan tegap. Mukanya bersih licin dengan baju rapi berwarna biru muda. Sesekali orang tua berpakaian rapi memandang seputar teluk dari kaca jendela samping yang terbuka. Laut, pantai dan pasir, ombak yang memecah, lalu deretan pohon-pohon kelapa diseling semak belukar liar. Sama sekali dia tidak melihat bangunan di sekitar situ.
Petunjuk mengatakan ini adalah Budi Ombo, orang yang kucari diam di sini. Tapi di mana dia? Tak ada bangunan, tak ada sepotong manusia pun. Supri, hentikan mobil ini. Tepikan di dekat pohon pandan laut di sebelah sana. Tidak berapa lama mobil hardtop itu berhenti. Sopir tua yang bernama Sopri itu buru-buru akan keluar untuk membukakan pintu orang yang di sebelahnya. Sudah barang tentu orang itu adalah majikannya. Tidak usah, biar ku buka pintu ini sendiri. Akan kuselidiki ke arah pedalaman sana. Supri, si sopir tua hanya mengangguk hormat. Tatkala sang majikan telah membuka pintu lalu meluncur turun. Lelaki yang menjadi majikannya itu setengah terseok berjalan di atas pasir, yang seperti mencengkeram kaki-kakinya. Lelaki tua tegap itu berjalan melewati deretan pepohonan kelapa, menerjang semak belukar pendek. 10 menit berlalu, dia menemui sebuah kampung kecil. Pasti kampung nelayan, namun tak seorang pun ditemuinya di sana. Melihat keadaan kampung itu, tampaknya sudah ada sejak lama ditinggalkan penghuninya. Beberapa buah perahu kecil yang lapuk dimakan usia menggeletak di halaman rumah-rumah yang hampir roboh. Semakin jauh masuk ke pedalaman teluk, semakin rapat pohon-pohon kelapa yang tumbuh dan semakin lebat semak belukar yang menghalang. Deburan ombak di tepi pantai sudah tidak terdengar lagi. Desauan angin bersatu dengan gemerisik daun-daun pohon kelapa. Lelaki tua ini merasakan tenggorokannya kering dan haus sekali. Dia menyesali diri yang tidak membawa pembekalan air. Maka dia memandang sekelilingnya. Saat itulah tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan aneh terbuat dari kayu kasar, terletak di tengah 4 buah pohon kelapa yang tumbuh berdekatan. Penuh semangat, lelaki tua ini mengayunkan langkah kaki ke arah gubuk itu. Di saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari balik pintu pondok yang terbuka lebar. Lelaki tua ini, yang tidak lain Juragan Parmin, terhenyak di tanah saking takutnya ketika melihat wajah sosok tubuh yang tegak di hadapannya. Seorang tua berwajah angker, rambutnya yang putih panjang sebahu melambai-lambai ditiup angin. Kedua mata jolinya dengan bibir menghitam seperti dioles dengan jelaga. Manusia berwajah seram di depan pintu membentak. Suaranya parau dan berat. Dengan tubuh gemetar, Juragan Parmir mendekat di hadapan si muka angker. Aku adalah dukun Runggulut. Kau berani datang kemari? Apakah tujuanmu? Meski takut, setengah mati, tapi diam-diam Juragan Parmin merasa gembira. Karena jika si wajah angker mengatakan dirinya dukun Renggulut, orang yang memang sedang dicarinya. Maafkan saya, kata Juragan Parmin. Saya datang dari jauh, bukan untuk mengganggu ketentramanmu. Jika kau adalah dukun Renggulut, seorang dukun yang sangat ahli dalam racik obat-obatan ataupun ramuan racun, maka saya datang untuk meminta tolong. Katakan, siapa namamu? Datang dari mana? Pertolongan macam apa yang kau minta? Dan apakah datang membawa ubo rampenya? Nama saya Parmin. Saya seorang pengusaha di desa Pandak di kawasan Wonogiri. Datang menemui Ki Renggulut untuk meminta tolong membuatkan ramuan obat dan sekaligus racun. Mengenai ubo rampe, saya sudah mempersiapkannya. Dari balik bajunya, Juragan Parmin mengeluarkan sebuah amplop coklat yang besar. Amplop itu tampak menggembung padat isinya. Kemudian ia menyerahkannya pada sang dukun. Ki Renggulut memeriksa isi amplop itu, menyeringai sekilas, lalu melemparkan amplop itu di atas meja reot yang berada di serambi. Obat dan racun jenis apa yang kau inginkan? Juragan Parmin sejenak terdiam. Parasnya berubah bersemu merah. Setengah berbisik, juragan ini berkata, Tolong Ki Renggulut membuat obat agar jika diminum seorang wanita, maka akan membuat wanita itu tidak sadar dan sangat bergairah, serta liar di ranjang. Dan satu lagi, tolong buatkan racikan racun yang sangat ampuh. Saya ingin racun yang membunuh pelan-pelan dan tidak kentara. Misalnya sakit yang tidak sembuh-sembuh. Orang bermuka seram yang ada di hadapan Juragan Parmin tertawa gelak-gelak, hingga mukanya memerah dan air mata keluar dari sudut matanya. Setelah gelak tawanya mereda, dukun itu berkata, Itu adalah hal yang mudah. Tunggu sebentar di sini. Aku akan membuatkan apa yang kau inginkan itu. Selesai.